Selamat datang di podcast Apres, Atlet Berprestasi. Oke nih, kali ini kita di podcast ini akan membahas terkait cabang olahraga apa sih? Pencak silat. Pencak silat, yang mana ini budaya kita ya, yang harus dilestarikan. Nah, atlet mana sih yang nantinya kita akan tanya-tanya nih? Atlet mana ya? Penasaran nggak? Penasaran banget dong. Saya nggak penasaran sih, soalnya bintang tamunya ini ada dari teman kita sendiri sebenarnya. Mari kita sambut aja ya, biar nggak terlalu berlama-lama. Oke, atlet dari yang mewakili Jawa Barat dan tentunya membanggakan Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana bintang tamu istimewa kita Junob Iskandar. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabar-kabarnya di sini? Oh, baik. Alhamdulillah baik banget. Yang mana tentunya kita sangat penasaran nih di dunia persilatan ini nih. Nah, coba dari Junob sendiri, awal mula masuk silat itu gimana gitu? Apakah keterpaksaan apa kemauan Junob gitu? Di usia berapa mungkin dimulai Nah, dari SD? betul, usia Apa berapa awalnya sukanya main bola dulu, tapi karena tidak seperti Lamine Yamal tidak berbakat, jadinya pindah atau gimana? Bisa Oke. diceritakan? Jujur sebenarnya aku nggak suka bola ya. Bola, jadi nggak ngikutin bola nih. tahu nih Iya. kan? Ya, boleh. Nah. Iya, Lamine Yamal. Aku tuh mulainya dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Di lingkungan aku itu ada tuh yang silat. Tertarik tuh ngelewat. Mungkin mau ikutan nih. Ya. Ya udah aku ikutan dong. Dan ya ternyata susah-susah gampang dan asik juga, jadinya bertahan sampai sekarang. Oh. Jadi ya dari kelas 2 dan ada di lingkungan gitu. Di lingkungan itu emang lagi suatu perguruan atau di sekolah atau Di perguruan sih waktu itu. di perguruan? Soalnya waktu itu yang pernah ini silat yang ada musik-musiknya. Nah, yang pakai gendang, gong, Berarti trompet. seni ya? Iya, awalnya gitu kayak tertarik nih. Malam-malam ngelewat, ada yang silat gerak-gerak sama ada musiknya gitu. Kalau nggak salah itu tibing ya? Nah, iya bener tibing. Kan? Saya sedikit tahu nih dalam pencak Iya, silat. Sebenarnya mereka berdua ini bohong, karena mereka berdua juga atlet silat. Iya, gitu. Berarti emang ikut serta dalam pencak silat ini faktor lingkungan, dan emang ikut serta pengen ya, penasaran Iya, gitu, penasaran silat. awalnya, iya. Boleh. Apa sih menurut Jenov kategori tunggal tuh yang lebih spesial daripada kategori lain? Sebenarnya semua kategori itu spesial, Iya. tapi menurut aku sendiri ya itu favorit aku. Kenapa? Karena tunggal itu apa ya? Ibarat Gimana tuh? Ibarat kata Tradisi buat banget diri ya. sendiri atau ya sendiri, semuanya dilakuin sendiri, nggak ada harus ketergantungan sama orang lain gitu. Dan mungkin emang sukanya sendiri gitu ya. Emang gitu. terlahir single, jomblo juga, oke. Jadi ya sukanya yang sendiri-sendiri Jomblo. aja, iya. Oke, jomblo ya kalau jomblo. Oke, ini di luar jomblo ya. Kembali lagi ke tunggal mungkin ya. Nah, di tunggal itu kan banyak sekali kita menggunakan fisik, di teknik dan ekspresi. Nah, lebih sulit mana sih dibanding kita membangun fisik atau mengatur ekspresi wajah? Karena kan itu menjadi wirama ya, wirasa itu? Wirasa Iya. itu ya. Coba gimana Juno? Menurut aku yang paling susah dibentuk adalah wirasanya, kayak wirasa. kayak ekspresi, terus kedalaman karakter itu yang lebih susah Ya. untuk dibentuk dibandingkan kayak fisik, teknik atau semacamnya gitu. Karena kan kalau fisik sama teknik ya semua sama kan, programnya itu aja. Sedangkan kalau pendalaman karakter itu punya di masing-masing gitu. Oke nih teman-teman semua, bikin penasaran kan? Ini hal yang paling sulit adalah wirasa nih, ekspresi.
Coba boleh dikasih tahu nggak tips-tips untuk melatih ekspresi gitu antara dalam kita bercermin gimana gitu, boleh diceritakan sedikit Sambil mungkin depan ya? cermin. Iya gitu. Nah, itu bener banget. Bener banget, Ya, kan? latihannya di depan cermin. Iya. Gimana cara kita ngelatih ekspresinya dari mulai cara kita bersenyum, santai, galak, terus apalagi menyerang, bertahan, dan masih banyak lagi. Belum lagi kita harus bisa mengatur karakternya, kita mau antagonis kah, kayak violent lah atau segala macamnya. Oke, boleh nih, kita penasaran kan antagonisnya Junok nih seperti apa dalam kaca nih ya? Boleh sedikit-sedikit satu gerakan aja yang Ekspresinya buat ekspresi gitu, antagonis lari. gitu. Tapi jangan dihancurin ininya. Nggak juga ya? Nggak boleh. Serius nih, serius. Ya di sini aja kayak untuk ekspresi mukanya. Ekspresi, oke. Nah, Oke, gini ya, kita coba ya. ya boleh. Nah, betul. Oke, Oke. kurang lebih seperti itulah ya. Seperti itulah. Penonton lihat sebenarnya tadi ini di belakang udah 10 orang terhempas. Nah, ngomong-ngomong kesulitan misalkan dari tadi ekspresi, fisik, dan lain ketika tampil nih, pernah nggak selama pertandingan itu kita tampil, kita bertanding itu blank gitu merasakan Blank. Atau lupa gerakan atau gitu. lupa gerakan karena kan apa namanya, kategori ini tuh hal yang harus mengingat ya, Iya, ya, terkait menghafal teknik juga. dalam tunggal, Iya. menghafal tunggal, gimana ya? Kalau seingat aku sih kalau buat blank, lupa gerakan dan semacamnya enggak sih. Cuman kalau grogi itu pasti ada ya. Ya. Apalagi buat awal-awal tampil tuh kayak masih SD, awal tampil pertandingan dan ya pertandingan gitu. Pastinya ada grogi cuman mungkin karena udah berlatih sebelumnya terus diulang-ulang repetisi yang dimana itu udah jadi otomatis, Ya, bukan lagi otomatisasi, ya betul. jadinya ya mungkin ya seingat aku nggak ada yang bikin blank banget dan sampai lupa gerakan sih, gitu aja. Mungkin tadi karena dibahas saya dulu ya. Tadi sempat penasaran karena tadi bilangnya awal mulanya kan itu dari masa kecil. Nah, Iya. terus tadi dibahas SD itu udah mulai bertanding. Nah, sebenarnya si Junov ini mulai berkompetisi itu di usia berapa gitu? Seingat aku sih awal banget berkompetisi di kelas 3 SD ya, di kelas 3 SD Itu ya. kejuaraan apa? Ibing juga ya, se-Bandung Raya. Wah, Iya. emang sudah Itu berprestasi. mendapatkan cuman pengalaman atau sudah mendapatkan Alhamdulillah dengan rezeki Allah langsung juara 1. Masya Allah. Memang dari kecil sudah berbakat dan bakatnya bukan di bola. Tentunya di sila, teman-teman. Kebetulan mau nanya nih, pas Pomnas Jenov juara berapa? Alhamdulillah pas Pomnas kemarin aku juara 2. Oh, Iya. dengar dengan poin yang sama ya. Aduh. Gimana rasanya nih? Iya, itu sumpah kekalahan dengan poin yang sama, waktu yang sama. Pokoknya banyak yang sama itu lebih nyesek daripada yang nilainya itu benar-benar jomplang gitu. Oke. Terus lebih nyesek, lebih keinget sampai sekarang sih Deg jujur. banget ya. Iya. Itu gimana sih perjuangan Jenov selama persiapan Pomnas itu? Pastinya habis-habisan dong, tiap hari latihan, seminggu 12 sesi juga. Seharinya berarti? 2 kali, Oke. iya. Cuman ya mungkin dengan kehendak yang di atas mungkin emang belum rezekinya untuk juara 1 gitu. Gimana sih Jenov ngatur waktu antara kuliah dan latihan selama pas Pomnas itu? Pastinya kalau Jo sendiri ada waktunya misalkan dan selalu harus disempet-sempetin karena kuliah sama latihan itu suatu kebutuhan untuk Jo sendiri gitu ya. Ya harus disempet-sempetin sih karena kebutuhan gitu. Misalkan dari sebelum kuliah harus latihan dulu minimalnya mungkin 30 menit, sejam, terus pulang kuliah atau sorenya pasti latihan lagi gitu. Jadi kayak mau nggak mau lah, mood sama nggak mood juga harus tetap latihan gitu. Mau ngantuk, mau capek, berangkat. Nah iya. Lagi Oke, luar biasa ya teman-teman. terlalu luar Jadi biasa. apa namanya, balance ya antara pendidikan ya non akademik dan akademik ya. Terkait tadi apa namanya, sama ya poinnya ya.
menurut Lebih keras lagi dong suaranya. Ini minta kami di sini, ngomong di sini, nggak kedengar dong. apa ya? Ngomong aja, nggak apa-apa. Ini aja dekat-dekat ini ada persiapan apa lagi sih selain Pomnas itu? Mungkin kalau buat dekat-dekat ini dan tahun ini lagi fokus buat Porprov ya, Porprov yang di akhir tahun ini gitu. Pro. Kebetulan Porprov akan mewakili kontingen mana? Kabupaten Bandung. Oke, Iya. Bedas? Bedas. Bandung bedas, bedaskeun. Kalau Bandung. Kita mungkin bertanya terkait tarik mundur ya. Gimana sih perjuangan Junop itu selama di pencak silat ini? Apa yang perjalanan demi perjalanan yang bisa dipetik untuk memotivasi teman-teman atlet di luar sana gitu. Pelajaran selama sejauh ini lah ya. Apa ya? Mungkin ya kalau buat atlet sih nggak jauh dari kata latihan sama konsistensi, itu aja. Konsisten, disiplin, dan yang Jo dapat selama ini harus mau maksain buat latihan, mau nggak mau gitu ya. Karena ya kita harus beresin apa yang udah kita mulai gitu. Oke. Apa sih tantangan Junop nih selama kita ingin berprestasi? Tantangan terbesarnya tuh selama di pencak silat kan ini dari SD ke sekarang tuh berarti udah berapa tahun itu di dunia pencak silat? 10 sampai 11 mungkin ya. Ya. Udah sangat lama sekali ya. Wajar prestasinya juga segitu banyaknya. Alhamdulillah. Keluh kesahnya tuh bagaimana, tantangannya kayak gimana? Mungkin pernah di fase benar-benar udah capek dengan latihan, atau pernah sempat kepikiran mau berhenti atau mau gimana? Mungkin bisa diceritain kayak keluh kesahnya tuh di silat bagaimana, tantangan terbesarnya apa? Pastinya kalau udah selama ini dan sejauh ini tantangan terbesarnya adalah diri sendiri, dari mulai ngelawan rasa jenuh, Betul. malas, terus apalagi itu yang kemudian kan kadang kita latihan ya tergantung, kalau kita lagi mood latihan, kalau enggak ya enggak juga. Iya. Kalau emang punya cita-cita buat jadi atlet ya mau nggak mau kan gitu, balik lagi ke situ. Dan tantangannya ya itu tadi, ke diri sendiri lagi gitu. Mungkin karena tadi tantangannya lebih ke diri sendiri, bagaimana melawan rasa malas itu untuk kembali latihan. Mungkin bagaimana dengan faktor lingkungan sekitar? Apakah kan ini dari diri Junop sendiri kan udah sangat menggebu-gebu gitu, mau gimana pun caranya saya harus tetap latihan. Nah, faktor-faktor lingkungan terdekat seperti keluarga, pelatih, teman sebaya atlet itu bagaimana mereka mendukung Junop sehingga masih bisa bertahan di titik sekarang gitu? Apakah sangat membantu atau? Faktor terbesar Junop. Alhamdulillah untuk sejauh ini sih emang lingkungan aku pada support aku gitu ya. Jadi kayak nggak ada, mungkin bisa dibilang kurang lah ya, nggak ada banget kurang dalam nggak mendukung aku gitu ya. Jadi kayak ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman emang faktor yang nggak bisa kita kontrol ya pasti lingkungan itu, lingkungan, teman, ya pokoknya Pacar? eksternal. Ada pacar? Enggak dong, kan jomblo dong. Makanya jadi atlet tunggal. Makanya Gitu. iya. Oh iya gini. Itu juga adalah buat aku adalah masalah kalau buat pacar. Kenapa? Iya. Oh, jadi ini ya. Penghambat itu? Iya benar. Faktor penghambat. Fokusnya iya. jadi buyar. Yang tadinya iya. misalkan Gitu. fokus misalkan buat jadi atlet profesional, Hah? karena ada pacar di sebelahnya jadinya belok. Gitu. Oh, gitu ndak. Tujuannya berbeda ya? Iya. Bukan ke atlet tapi ke si cinta itu. Si Mungkin bikin cinta. mengganggu Nah, ya. iya, Oh, kecuali iya. kita bisa manage diri sendiri, misalkan tujuannya ke sini dan ada mungkin cewek gitu ya. Iya. Tapi kita harus bisa manage batasannya segimana gitu. Balik lagi lah buat ngatur diri sendiri. Balik diri sendiri ya. Terkait tadi Bang Amar nanyain faktor pendorong siapa ya. Jadi saya ingin juga bertanya nih, kita terkaitan juga. Siapa sih yang menjadi orang yang paling berjasa Junop selama perjalanan prestasi ini? Saya yang paling bercerita. Oh, Masya Allah, iya bener. Karena ini anak saya. Iya. Bisa aja ini Aduh, Bang. ya. Iya boleh. Siapa yang faktor berjasa? Mungkin pastinya bagi aku sih orang tua ya. Ya. Dari mulai ayah yang berjuang
dari mulai dari kecil, ibu juga yang merawat aku. Ya. Pastinya mereka yang faktor buat aku semangat, pantang menyerah juga pastinya orang tua lah. Terus ditambah ya mungkin dari diri aku sendiri mempunyai mimpi menjadi atlet gitu. Jadi ya mungkin itu aja dari diri sendiri dan juga orang tua itu sih. Mungkin pelatih juga ya dari. Nah itu pasti iya itu dengan nomor satu kan ya. iya bagaimana cara kita membalas jasa-jasa mereka kan. Iya, Pelatih benar. juga kan adalah orang tua kita di tempat latihan Nah, gitu. betul sekali, yang mana role model kita kan. Nah iya. Latihan. Selama latihan, Jeno pernah cedera gak sih? Cedera parah atau cedera tunggal kan kita nggak tahu ya karena nggak touch dengan badan. Kalau tanding kan biasanya Iya. touch kan, gitu. Pastinya pernah dan biasanya kalau tunggal itu cederanya karena kelalaian sendiri dari mulai badan kurang panas, kurang maksimalnya pemanasan, terus belum lagi di faktor luar seperti pola tidur, pola istirahat, pola makan itu juga ngaruh karena dengan pola yang berantakan kita fokusnya pasti buyar dan nggak fokus. Itu yang bikin kita jadi cedera dan yang mungkin yang aku rasain sih mungkin kaki sama pernah sih kaki lagi latihan tojer kuda yang ini dan landingnya kurang sempurna yang jadinya cedera di kaki gitu. Bagian apa tuh, ankle? Punggung kaki ya. Oh, punggung Kaki ya yang itu jadi besar gitu. Oh, bengkak ya. Iya bengkak. Nah, saya juga penasaran ya terkait tadi tersinggung cedera ya, cedera. Nah, saya penasaran kepada Junop ini. Gimana sih cara menjaga pola hidup sehat ala atlet khususnya Junop nih selama menjaga agar tubuh tetap sehat gitu. Karena kan menjalankan latihan itu kita setiap hari mungkin. Iya. Nah, harus ada recovery-nya, terus makanan yang bergizi mungkin ya dan menjaga pola tidur sehat gitu. Gimana Cara aku ngelatih Ya, pola hidup gitu sehat, ya. Ya baik lagi kalau pola hidup sehat itu kan aku ngerasa diri aku itu identitas diri aku ini adalah atlet kan. Atlet, Iya. betul. Dengan kesadaran aku ini atlet, otomatis mau nggak mau aku harus ngejaga pola makan, pola tidur, ya pola hidup dengan baik gitu ya. Kalau nggak ada kesadaran aku atlet, ya mungkin ya aku berantakan gitu. Jadi kayak mau nggak mau dan ini mungkin jadi kayak kerjaan kali ya. Jadi kayak mau nggak mau juga kan balik lagi kan. Sudah kewajibannya seorang Nah, atlet iya, seperti itu. Terus ada nggak sih hal yang Jenov lakuin sebelum tanding, entah kayak dengerin musik atau makan sesuatu coklat gitu biar mood Jenov bagus gitu kalau mau tanding? Ibaratnya ritual kali ya Iya, sebelum pertandingan kali ya. ritual gitu. Ada nggak ritual-ritualnya buat Jenov ini? Pastinya ada dari mulai ngebuat diri kita enjoy. Terus ya kalau Jo sih dengerin musik juga pasti karena itu bikin enjoy dan juga bikin ngerasa nyaman lah. Terus juga gerak-gerak. Biasanya kalau Jo tuh gerak-gerak sebelum pertandingan itu pasti dari jauh-jauh sebelum Jo dipanggil gitu. Gerak-gerak tuh gimana? Iya, dari mulai pemanasan justru malah dari jauh-jauh waktu sebelum pertandingan dimulai gitu. Warm ya biar. Iya, meskipun mungkin lama-kelamaan jadi bisa ada efek gampang capek mungkin ya. Cuman tetaplah. Nah, yang namanya ritual kan bikin ngebangun sugesti kita gitu kan. Mungkin kalau dari makanan pastinya coklat sama minuman-minuman energi. Itu aja sih kalau buat ritual saya. Benar sih. Mungkin ngebahas ini ya. Tadi kan udah ritual tuh. Kan ritual tuh sangat berkaitan dengan pertandingan. Nah, mungkin bisa diceritain pertandingan yang paling berkesan bagi Junov tuh. Nah, ini yang terakhir kan ini Pomnas tuh yang wah banget gitu. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin ini bukan cuma sekadar ini ya. Yang berkesan tuh bukan karena menangnya aja, mungkin berkesannya karena ini hal yang pertama atau yang bagaimana. Mungkin pertandingan yang paling berkesan bagi Junov itu sendiri gimana? Apa? Paling berkesan itu di tahun 2023 di mana aku pertandingan Popda. Iya, di mana itu benar-benar lawan-lawan aku itu teman-teman aku semua itu. Iya, ditambah ada beberapa juga yang dari pelatih yang sama yang jadinya tertekan gitu ya pastinya. Tekan dari segala sisi ya. Ditambah sebelum-sebelumnya aku mempunyai mungkin bisa dibilang
mungkin masih bisa dibilang apa ya, sebelumnya aku udah diketahui sama teman-teman aku gitu ya, dari juara-juaranya saling gitu mengetahui ya. ya. Nah yang dimana itu tim-tim aku juga apa kayak bilangnya, ayo Jo, bisa Jo, yang dimana itu malah makin tertekan, bukan semangat gitu. Beban Iya. pundak ini, Nah, seolah benar. semua mata tertuju kepada saya. Nah iya benar, apalagi pas final itu benar-benar satu gelanggang, lampu menyorot ke gelanggang, yang dimana itu semua penonton pasti tertuju ke gelanggang itu kan. Nah itu yang bikin tertekan, dan mungkin itu sih suasana tersebut yang bikin aku ngerasa berkesan, iya, dan juga tertekan, itu aja sih. Atmosfer di gelanggang itu benar-benar berkesan. Nah iya. Nah, terkait apa namanya tadi, kejuaraan yang berkesan ya, saya ingin bertanya juga apa namanya, terkait lawan mana aja sih yang bikin Junok itu kagum dan wah, saya kayaknya di next event harus lebih dari dia gitu. Pastinya semua lawan bikin aku kagum dong ya. Yang kejuaraan mana gitu yang Nah. kagum banget? Yang benar-benar jadi apa ya, ngebuat aku makin menggebu-gebu lagi ada di pertandingan Popda kemarin, karena aku harus gimana caranya aku bertahan biar enggak bisa dikalahin lagi. Terus buat di nasional ada di Popnas dan juga Pomnas, yang dimana ya Popnas itu lawan DKI Jakarta, Iya. dia teman aku juga. Nah gimana cara aku ngerebut lagi juara satu di Popnas pada saat itu, jadi untuk menaikkan kualitas diri aku sendiri. Terus juga waktu Popnas, yaitu lawan yang udah juara bertahan berturut-turut di nasional dan juga internasional, yaitu Amigos. Gimana cara aku bisa ngerebut lagi juara satu di next event gitu. Di 3 pertandingan itu sih. Keren sih. Kalau boleh tahu, ada nggak sih selain tunggal yang Jenov pertandingkan? Kayak Kategori gitu? Kategorinya. Pastinya ada yang favorit sih ada 2 ya, tunggal sama ganda Oh, gitu. ganda. Iya. Partnernya siapa nih kalau boleh tahu? Katanya tadi sukanya sendiri tapi ternyata Berdua. Ih, jadi. gimana sih? Iya. aduh. Karena melihat juga dari latar belakang Jo ini emang menjuarai juga ganda, ya, Ganda, kategori ganda. iya. Boleh ya coba gimana? Ganda itu kenapa favorit juga, karena apa ya, ibarat kayak berantem gitu loh. Oh iya. Nih jadi gini, kalau tunggal itu lebih ke kaku, baku, sedangkan kalau ganda itu fleksibel, bisa atraksi, bisa Ya. berantem, layaknya acting gitu. Nah itu yang bikin asiknya itu, jadi adrenalin itu lebih meningkat pas gerakan ganda. Nah, ini timbul pertanyaan bagi saya ya, antara Jo itu kan udah di tunggal, tapi di ganda, bagaimana itu mengatur biar apa gak pusing ya, karena kan itu juga Gerakannya berbeda. Iya, gerakan Iya. berbeda dan harus menghafal keduanya gitu. Apakah ada tantangan gitu yang bikin menyulitkan Jo gitu? Sebenarnya sih kalau buat dari tunggal dan juga ganda nggak ada yang benar-benar sulit sih. Apalagi yang ngeganggu, sebenarnya nggak ada. Cuman kalau dari gerakan ganda yang sebelumnya sama gerakan ganda yang diubah, itu jadi tantangannya, karena pasti ada yang ketukar nih gerakannya gitu. Kalau tantangan dari ganda. Oke, sekarang kan apa sih silat tuh banyak yang kayak berubah peraturan Iya. kayak kalau di sini ada yang kesulitan nggak sih, kayak atau ada yang diubah dan jadi bingung dan sulit Jadi harus pokoknya. menyesuaikan lagi Menyesuaikan terhadap peraturan gitu baru loh. yang harus diperbarui. Kalau buat Jo sendiri sih nggak ada yang benar-benar ngeganggu ya, apalagi dengan peraturan yang selalu diubah gitu ya, apalagi di kategori seni. Karena kalau kategori seni ini ya cuman menampilkan jurus-jurus yang udah dilatih aja kan. Beda sama kalau kategori tanding, yang dimana dari mulai tarikan ada, terus dihapus lagi, terus ya semacam-macamnya lah ya, banyak ya. Pusing gitu. Iya, beda kalau seni itu ya paling sudut biru, sudut merah, terus waktu dari yang setengah 50-50 sama yang full 3 menit gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang benar-benar ngeganggu banget sih. Perubahan itu kayaknya lebih kepada ke yang tanding ya, bukan yang kesenian. Iya sih, iya.
menurut Jo enak peraturan lama atau terbaru? Kalau buat atlet seni nih. Jujur sebenarnya kalau Jo dua-duanya menikmati sih. Oh, menikmati. Ya, Dia menikmati soalnya dia katanya ini tidak berpengaruh Iya, katanya. tidak. Enggak juga dong. Enggak juga dong. Tapi yang paling membedakan peraturan lama peraturan baru itu menurut Jo gimana? Kalau buat seni, Nah, seni. kalau buat seni sih Waktu. enggak, waktu sama malah. Cuman dibagi dua aja kalau buat Dibagi. sekarang ya. Oh. Enggak ada sih kalau buat gerakannya, paling ada sudutnya, sudut merah sama sudut biru doang, itu aja sebenarnya. Mungkin dalam tunggal mungkin ya perbedaan itu tangan kosong dulu, Iya, senjata, senjata, mungkin iya. di situ ya. Oke, melihat apa latar belakang Jo juga nih aktif berprestasi dari umur SD mungkinnya sampai sekarang banyak menjuarai kejuaraan yaitu Popda, Prapopnas, dan Pomnas. Nah, kita penasaran nih bagaimana sih arti pencak silat menurut Jo ini? Yang setelah berkarir di dunia pencaksilat kan udah betul bergabung sih. di Tahun-tahun gitu udah lumayan lama ya. apa Apa arti gitu arti pencak silat di Kayaknya- kehidupan Jo? sangat melekat gitu di kehidupan Hmm, tidak sejati ataupun emang apa namanya hidup atau gimana itu pencak silat itu? Ibarat pencak silat itu separuh nafas Jun. Asik. Paling apa sih kalau orang-orang separuh napasnya di dia, Jo ini separuh napasnya pencaksilat. pencak Nah, silat gitu. emang sudah mendarah daging dari kecil ya mungkin ya pencak silat ini. Iya, ibarat ya tiap hari ya gerakan silat lagi gitu aja. Bangun Jadi ya tidur paginya silat silat lagi, lagi, pagi silat lagi begitu gitu terus aja 10 tahun terus. Iya. ternyata kegiatannya. Kalau kata apa namanya konten yang fair itu silat subuh ya. Silat. Ada lagi mungkin teman-teman? Apalagi sebenarnya Apa? mungkin dari aja Pesan Jenov buat anak muda yang berjuang di olahraga sekarang apa nih? Pesan-pesan Jenov buat anak-anak muda yang berprestasi sekarang. Eh, balik lagi ya kayak yang aku udah jelasin tadi sebelum-sebelumnya. Kalau buat fokus di dunia atlet pastinya konsistensi, disiplin, Iya. komitmen, iya benar. Jadi ya semua itu harus berkesinambungan gitu. Betul sekali. Iya, sama apa ya, gimana cara kita buat ngelawan diri sendiri, terus gimana cara kita bisa ngalahin mood sama ngebuat sistem gitu. Jadi yang paling susah tuh bukan lawan kita tapi kita ngadepin lawan diri kita sendiri Iya, ya. benar. Itu Itu. paling berat teman-teman ya karena kita harus melawan rasa malas, Ego kita sendiri. ego kita sendiri betul sekali sangat sulit. mungkin ini kita sudah lama berbincang-bincang ya, mungkin sisa beberapa pertanyaan lagi dari ini. Soalnya ini hari ini weh Jo, kamu kesini tuh tadi pagi latihan dulu nggak sih? Pasti latihan lagi, paginya masih Sabtu, belum waktunya rest day gitu. Oh. Iya, Emang di kamu tuh hari liburnya ada apa? hari Minggu sih. Iya. Biasanya dipakai apa? Jalan-jalan gitu? Iya, biasanya cuma jalan santai mungkin 30 menit, 40 menit. Oh. Udah cukup itu aja sih. Kalau kata anak muda sekarang tuh healing Jo ini apa sih healing Jo? Kan dari kesehariannya kayak pagi silat, silat lagi, silat lagi. Healing Jo itu atau apa ya? Kata anak Self muda reward. sekarang, me time-nya Oh, Kita healing Jo entah tuh kayak ngapain? diem di rumah atau tetap keluar main sama temen, nongkrong gitu. Jo sih lebih suka diam di rumah aja sendiri Oh. dan gak ngelakuin apa-apa. Itu aja. Diam gini aja. Wah gitu juga dong. Tidur lebih enak sih, tidur lebih enak sih. Ah, iya. Buat ini ya, buat membantu recovery. Nah, iya. Sekali. Mungkin ini ya, tadi udah ngebahas pertandingan-pertandingan udah dilalui. Mungkin mimpi Jo tuh pertandingan yang pertandingan yang mana lagi yang mau ingin dicapai, atau mungkin ingin berkarir sampai ke tingkat internasional kayak dari entah itu SEA Games, Asian Games. Jo tuh sendiri ada harapan untuk ke situ nggak sih? Pastinya ada. Apalagi semoga pencaksilat ada Olimpik. Itu aja. Amin. Masuk Olimpiade betul. Nah, iya, itu. Semoga Titik ya. tertinggi. Itu Amin. doa untuk para dunia persilatan yang masuk ke Olimpiade. Nah, Oke, nah idola Junok nih di atlet seni siapa nih? diri sendiri. Benar banget. Tidak ada yang lebih penting dari diri sendiri. Sendiri. Kalau buat idola spesifik sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman Yang diidolakan. Role model Role mungkin. model Junok gitu.
Oh, ada. Yaitu yang pernah ngelatih diri aku sendiri, Hmm. yaitu Anunu.